lagi di channelku Awang Cantarot ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah support dan nunggu-nunggu. Kegeeran banget ya aku ya. Yang nunggu-nunggu videoku. Nah, kemarin itu kan aku udah bikin video yang siapakah jodohmu, tapi yang versi cewek ya. Kali ini aku bikin yang versi cowok ya. Kenapa kok yang versi cowok cuman 3 ya? Karena biasanya cowok itu agak susah untuk milih, ribet gitu. Kalau cewek kan lebih suka kalau banyak pilihannya ya. Oke, langsung aja ya, daripada kelamaan. Di sini ada 3 tumpukan kartu. Nanti aku akan shuffle kartu ini untuk kasih mungkin saran atau apa gitu ya, yang bisa keluar dari kartunya apa gitu ya. Oke, langsung aja ya. Ini khusus buat kamu yang nonton ini cowok ya, jadi biar lebih memudahkan dan lebih spesifik nantinya ya. Oke, aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Setelah ini aku langsung ke video yang pilihan kartu yang pertama ya. Bye bye. Pilih pile 1 ya, kita buka dulu kartunya ya. Di sini oracle-nya ada very soon, Four of Pentacles, Eight of Pentacles, Queen of Swords, Six of Pentacles. Oke, Pentacles semua ya. Three of Pentacles sama Knight of Swords. Di sini ada the Mice, the Gentleman sama the Buckwheat. Gimana ya membacanya? Oke. Siapakah jodohmu yang sebenarnya ya? Ini khusus buat kamu yang nonton ini itu cowok. Oke. Khusus kamu yang nonton cowok. Jadi biar lebih spesifik. Jodohmu adalah ya kalau aku lihat di sini ya, kartunya dia adalah orang yang baru aja kamu temui, atau mungkin kalau misalkan belum kamu temui atau kamu belum ketemu sama dia, itu sebentar lagi kamu akan ketemu dia. Kalau aku ngerasa ini orang baru ya, orang baru dan dia bikin kamu seneng ya, dia bikin kamu ya pertama kali semenjak kenal itu sudah bikin kamu tertarik ya, karena mungkin kalau aku lihat di sini karakternya itu yang menyenangkan ya, ramah mungkin ya. Oke, lanjut. Sorry ya kalau nanti ada suara-suara, ada banyak sponsor ya kalau reading sore-sore gini ya. Oke, lanjut. Langsung kita lihat di sini mungkin kegiatannya atau karirnya atau apa ya yang kaitannya sama itu. Kalau aku ngerasa ini orang deket, maksudnya orang deket itu karena dia mungkin udah pernah kamu temui atau mungkin akan kamu temui ya orang ini, cewek ini ya, karena kamu yang nonton ini cowok ya. Nah itu kemungkinan besar masih satu kota ya kan, masih satu kota, atau kalau nggak gitu intinya kamu bisa mengakses dia lah intinya. Meskipun awal mula kenalnya itu bener-bener nggak kenal sama sekali ya, meskipun satu kota kan kadang-kadang kita nggak kenal semua orang yang ada di kota itu, dan mungkin kenalnya itu nggak sengaja, entah gimana, pokoknya kenalnya itu nggak ada niatan untuk cari jodoh lah intinya itu. Mungkin pas lagi gabut gitu kamu terus nyari ya, minta nomor ke temen-temen atau gimana mungkin ya, biasanya cowok kan gitu, atau mungkin lihat-lihat aplikasi kencan-kencan gitu terus ngobrol ya, sekedar buat ngilangin gabut doang sih niatnya. Cuman nggak tahu kenapa terus sama ini ya, mungkin ngobrol gitu nyambung terus akhirnya ketemu dan langsung seneng gitu ya. Kalau dari kartunya ya, aku ngerasa the Gentleman, the Buckwheat sama the Mice. Karirnya atau kegiatannya saat ini, aku ngerasa dia itu punya pekerjaan, atau mungkin saat ini lagi ya, kalau dia itu punya pekerjaan ya, pekerjaannya itu bisa jadi
usaha ya, usaha yang ada kaitannya itu dengan usaha yang marketplace-nya marketplace yang target pasarnya itu laki-laki, produk laki-laki gitu ya. Misalkan apa ya produk laki-laki itu, mungkin pakaian ya, pakaian laki-laki atau apa ya, bisa jadi ini juga ada kaitannya dengan desain baju atau apa namanya, jahit ya, bikin baju intinya itu. Terus juga ada hubungannya dengan florist ya, mungkin ada yang florist profesinya atau pekerjaannya. Terus bisa jadi juga mungkin punya pet shop atau apa ya, kaitannya sama itu. Terus apa namanya, orangnya ramah lah intinya itu, orangnya sangat ramah dan ceria gitu, ceria, cukup cerewet juga kalau aku ngerasa di sini. Itu kegiatannya ya. Kalau mungkin dia belum kerja ya, mungkin masih kuliah atau apa, tapi aku ngerasa dia kerja sih di sini. Apa namanya, meskipun mungkin sambil kuliah ya, kalau ada yang sambil kuliah itu aku ngerasanya ini kerja. Karena orangnya itu apa namanya, mandiri ya, mandiri dalam artian dia nggak mau berdiam diri lah intinya, pengen banyak kegiatan yang kaitannya pengen nyari uang sendiri intinya itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena karakternya ini, lihat ya, dari apa namanya, kartu 1 2 3 4 5 6 ini elemennya itu cuma 2, elemen bumi sama elemen tanah, atau bumi sama elemen udara ya. Sword itu karena elemen udara, terus Pentacles itu elemen tanah atau bumi. Nah, ini maksudnya gimana? Dia bukan tipe perempuan yang feminim ya, meskipun orangnya itu ramah ceria, tapi dia itu tipe cewek yang pinter nyari peluang kerja gitu ya. Meskipun misalkan dia udah kerja di perusahaan atau ngikut orang atau di mana lah intinya, tapi dia itu nggak hanya berdiam diri di situ, dia juga buka usaha, terus mungkin jadi reseller juga ya, kegiatannya banyak banget. Dan orang ini satu pinter nyari kerja ya, pinter nyari peluang, dan kedua pinter nyari peluang, yang ketiga pinter nyimpen uang ya, intinya itu. Dia cukup hemat juga ya, cukup hemat, dan orangnya cerewet. Kalau aku ngerasa di sini swordnya di sini aku ngehnya itu ke cerewet. Jadi dia secara komunikasi itu bagus intinya itu, nggak ngomongnya itu nggak kayak aku ya mandek-mandek ae gitu. Dia itu bener-bener wow, kalau udah ngomong itu kecepatan ngomongnya luar biasa ya. Oke, coba kamu cari tahu cewek yang karakternya seperti itu di sekitarmu, dan dia orang yang ya kayak workaholic ya, ada aja gitu yang dicari, apa yang dia pegang atau apa yang dia kelola itu jadi duit lah intinya. Seneng dong kamu. Iya, maksudnya kan bisa apa namanya, nggak cuman kamu doang ya yang nyari duit ya, namanya kan emansipasi. Oke, kita lihat kartu sarannya ya. Tadi udah keluar 1 Two of Wands, di sini ada The Chariot ya. Ya, aku ngerasa kamu kayaknya habis pulang dari mana ya, tempat yang jauh ya. Kamu habis pulang dari tempat yang jauh dan pulang ke kampung halaman lah intinya. Terus kamu ketemu sama orang ini gitu. Kita lihat dulu biar lebih oke. Ya, The Empress juga. Kayaknya aku pengen lagi. Aduh, sorry ya, ada sponsor, nggak tahu itu orang nggak mau matiin motornya di luar ya. Kalau rumah mepet tuh gini ya, suara apa dikit gitu kedengeran. Oke, ya aku tadi nyebut kamu habis pulang dari tempat yang jauh. Oke, sorry, nggak kelihatan ternyata. Ya bisa kamu skip ya kalau kelamaan pas aku nata
kartunya ya biasanya cowok tuh nggak mau ribet ya, jadi aku mencoba untuk reading sesingkat mungkin dan to the point mungkin. Oke, lanjut ya. Jadi kalau dari kartunya ini, kamu kemungkinan datang dari tempat yang jauh. Mungkin kamu dulu kerja di jauh ya, bisa jadi di luar kota atau bahkan luar kota itu pun jauh banget. Misalkan kalau kamu tinggal di Jawa Barat gitu ya, luar kotanya ya bisa sampai luar pulau lah, bukan hanya luar kota, di Kalimantan atau di mana, Bali atau di mana gitu, atau bahkan mungkin di luar negeri malahan ya. Kalau aku ngerasa di sini jauh banget, kamu habis perjalanan jauh terus ya kamu pulang ke rumahmu, kampung halamanmu, terus kamu tuh pas lagi gabut gitu, kamu buka aplikasi terus nggak sengaja kenal sama dia, terus ketemu, nyambung ya kan, karena pertanyaannya ini siapakah jodohmu ya, berarti dia jodoh kamu ya. Silahkan dicek sendiri, ada nggak orang yang aku sebutin tadi. Kalau ini resonate, insya Allah ada. Oke. Ya kalau dari kartunya apa namanya, ya kamu nggak sengaja ya di sini ya, nggak sengaja apa namanya, kok ada kenal orang seperti ini, dan ya benar-benar nggak sengaja kok ada orang seperti ini di kampung halamanku. Aku belum pernah kenal sebelumnya, belum pernah ketemu sebelumnya. Iyalah wong kamu di luar pulau atau di luar negeri ya, jadi nggak tahu. Terus makanya di sini ada the Fool ya. Kamu ingin ya, kamu mau memulai hubungan ini meskipun dimulai dari nol. Ya kayak iklan aja ya, dimulai dari nol. Maksudnya itu mungkin kamu awalnya nggak yang langsung cinta atau kaps banget gitu ya, tertarik yang kaps itu enggak, tapi kamu cukup kagum atau salut dengan orang ini, karena cewek ini itu orangnya pekerja keras, dan apa yang dilihat itu bisa dijadikan peluang ya. Kamu mau memulai ini, dan ya lama-kelamaan kamu menemukan bahwa ada sisi feminim dari diri cewek ini yang kamu tertarik untuk menggalinya lebih dalam gitu ya. Makanya di sini ada The Magician sama Eight of Wands. Somehow Eight of Wands tadi itu memperkuat kartu The Chariot ya. Maksudnya itu kamu datang dari jauh, memang ya, kamu datang dari jauh. Artinya seperti itu, tapi ini juga bisa berarti ya kamu ingin hubungan ini itu terus berkembang, atau intinya mau melangkah ke hubungan atau ke jenjang yang lebih serius. Makanya di sini Knight-nya itu Pentacles ya, kamu seorang Knight of Pentacles, meskipun kamu itu jalannya nggak cepet-cepet terlalu gitu ya. Kalau naik kuda itu ya pelan-pelan gitu ya, nggak kayak ini ya Knight of Swords kan cepet banget. Kalau ini pelan-pelan tapi pasti ya. Kamu pelan-pelan itu bukan berarti nggak pasti, kamu pelan-pelan itu tapi pasti. Kamu ngerasa bahwa orang ini adalah orang yang tepat untuk kamu gitu, karena ya selama ini mungkin kamu menemukan wanita-wanita atau cewek-cewek yang hanya bergantung lah ya secara keuangan kepadamu atau kepada laki-laki, tapi kamu menemukan perempuan ini, dia itu mandiri dan dia bisa menghasilkan uang sendiri, intinya bisa diajak kerjasama lah ya. Perempuan seperti ini menarik ya menurutku. Kalau aku jadi cowok ya tertarik ya, karena dia nggak bergantung dan nggak menyusahkan laki-lakinya gitu. Oke, itu aja ya, singkat aja karena ini yang nonton cowok, jadi aku nggak mau terlalu cepet. nggak mau terlalu cepat, aku nggak mau terlalu lama gitu, soalnya cowok itu ya gitulah, nggak mau ribet, to the point, gampang bosen ya, rentang atensinya juga lebih rendah daripada cewek. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channelku. Salam kenal dariku ya, sehat selalu di sana. Yang baru pertama kali nonton channelku, silakan di like, subscribe, komen positif, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Ya, langsung aja aku ke pilihan atau pile yang kedua. Bye bye. Pilihan atau tumpukan kartu yang kedua langsung kita buka saja. Honeymoon,
Justice, Five of Swords, The Magician, Two of Wands, Knight of Pentacles, dan Four of Wands. Oke, kita buka yang ini ya. Ini yang bawah berarti begini. Ada The Locket, The Sun, sama The House. Ya, siapakah jodohmu yang sebenarnya? Kamu, ini aku concern buat video ini itu khusus buat cowok. Yang video sebelum ini itu khusus buat kamu yang nonton cewek. Oke. Ya, katakanlah ini yang maskulin dan yang sebelumnya itu yang feminin. Kita lihat ya. Siapakah jodohmu yang sebenarnya? Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Ya, aku ngerasa dia adalah sahabatmu. Ya, dari kartu honeymoon ini aku energinya ya, feeling kuatnya itu kamu sahabatnya dia gitu, intinya itu. Terus dia orang yang selama ini mendampingi kamu dalam susah, suka maupun duka ya. Ya intinya udah lama kenal. Ya meskipun nggak sampai bertahun-tahun, mungkin udah lumayan lama kenalnya dan apa? Ya meskipun mungkin kedua-duanya itu nggak punya rasa, atau mungkin ada salah satunya yang punya rasa, tapi kamu ke dia itu seperti kamu merasakan pulang ke rumah gitu ya, nyamannya itu seperti itu. Oke. Mungkin saking nyamannya terus hubungan kalian stuck di situ aja ya. Friendzone ini namanya. Oke. Lanjut. Karirnya atau kegiatannya apa? Ya karena ini sahabatmu, aku nggak tahu ya ini orang luar negeri atau enggak, atau keturunan luar negeri. Cuman aku ngerasanya ya dia sahabatmu, kan bisa juga kamu punya sahabat orang luar negeri ya kan, kalau kamu kuliahnya di luar negeri, atau misalkan kamu karirnya itu hubungannya sama perusahaan-perusahaan asing ya, intinya kan bisa gitu. Atau mungkin masih keturunan ya, kalau aku ngelihat ada ke arah situ, mungkin ada keturunan ya Eropa lah intinya. Cuman nggak terlalu kuat di situ, tapi aku ngerasa kuatnya itu kamu sama dia sahabatan gitu. Atau mungkin kolega bisnis tapi deket banget ya, yang bener-bener saling support dan saling ya kayak sahabat gitu. Nah kalau dari karirnya aku lihat di sini, perempuan ini ya, cewek ini ya, dia itu adalah dia punya profesi yang ada kaitannya dengan rumah ya. Kalau aku ngerasa mungkin bisa jadi developer, atau mungkin bisa jadi sebentar, aku tak nyusun kata-kata dulu. Oke, lanjut. Ini aku ngerasa The Locket-nya ini mungkin dia itu semacam pekerjaannya itu ada kaitannya sama kalau yang pertama tadi desain ini ya, baju, ada ke arah situ. Kalau ini desain perhiasan ya aku ngerasa ya, tapi perhiasan yang bukan perhiasan emas atau permata gitu, enggak ya, perhiasan yang simpel-simpel itu, yang gelang-gelang biasa itu, yang estetik gitu. Terus bisa jadi ini juga dia ada kaitannya dengan mungkin museum atau apa ya, atau arkeologi. Nah itu juga ada kaitannya ke situ. Terus kalau di lembaga itu ya itu kayak semacam lembaga yang langka. Biasanya cewek itu kan ya guru atau perawat atau dokter atau apa, kan kebanyakan itu profesinya. Nah ini profesi yang langka ya, kayak arkeolog itu kan langka. Terus juga profesi semacam di planetarium ya, kerja di sekitar itu, mungkin balai yang di Bandung itu, aku jadi lupa. Ya itulah pokoknya yang ngamati tentang benda-benda luar angkasa ya, ada kaitannya dengan astronomi lah intinya orangnya ini, atau peneliti tapi di bidang itu tadi. Oke.
kamu cocokkan sendiri mana yang cocok, tapi karirnya itu yang aku sebutin tadi ya, energinya yang kuat. Oke, sekarang kita menuju ke karakter ya. Kalau karakter perempuan ini atau cewek ini itu dari The Justice sama Five of Sword ya, dia orang yang kalau dia udah fokus ke pekerjaan itu dia fokus, dia nggak akan menggubris apapun kalau dia lagi fokus ke pekerjaan itu ya. Dan cerdas ya, aku ngerasa di sini orangnya mental scientist banget lah intinya, yang diem penganalisa, ya nggak begitu banyak ngomong, tapi bukan berarti pendiam yang pemalu, dia nggak pemalu, cuman hemat energi lah intinya. Hemat energi, dia ngomong kalau perlu aja gitu, karena aku ngerasa dia tuh fokus ke hal-hal yang dia senangi atau dia geluti. Makanya kan tadi aku bilang ini karirnya itu langka gitu, nggak kayak cewek-cewek lainnya gitu loh. Nah terus ini juga ya, aku feeling tadi ya ada kaitannya sama kayak mengamati ini loh, pakai teleskop itu loh. Nah itu terus dia orangnya juga nggak gampang percaya sama cowok ya, aku merasa di sini. Makanya dia mungkin ini kamu yang suka duluan sama dia, tapi dianya itu kayak ya ntar dulu gitu, kita sahabatan dulu ini ya, berarti yang nge-friendzone dia. Ya bukannya nge-friendzone, tapi dia butuh fondasi yang kuat ya di sini ya, fondasi yang kuat untuk menuju hubungan yang kepernikahan atau yang komitmen serius. Dia orangnya nggak suka main-main, nggak ada waktu. Kalau aku merasa dia sibuk ke kegiatannya sendiri, nggak ada waktu, makanya dia nggak mau hubungan yang hanya menye-menye, yang baper-baperan gitu, nggak mau. Dia sekali hubungan ya udah, kalau memang komitmen di situ dia loyal banget ya bagus. Karakter yang bagus juga ini. Kita lihat ya, oracle-nya apa? Oracle, kartu sarannya. Oracle-nya kan di sini ya. Kartu sarannya apa untuk kamu? Mungkin ada tambahan lain ya, info-info lain. Kalau yang pertama tadi kan bisa jadi baru ketemu atau akan ketemu. Kalau ini udah agak lama ya ketemunya. Dimana kan udah tahu ya, dia sahabatmu kok. Terus ini kartu sarannya ada The Tower, Eight of Swords, Judgment ya, masih ya bau-bau yang sama ya. Orangnya cerdas sih ini, pokoknya intinya dia tuh profesinya atau yang kegiatannya dia atau bakatnya dia itu langka gitu. Gak semua cewek itu punya bakat atau kesukaan yang seperti ini. Oke. Ya, somehow aku ngerasa The Tower ini maksudnya gini ya. Mungkin kamu ada keinginan untuk ada keinginan untuk menyatakan perasaannya, aku ngerasa. Dan itu bukan kok dia bikin seneng ya, bukan kok bikin dia seneng ya, bukan berarti dia nggak suka kamu, nggak, tapi kaget gitu loh, kamu tuh punya rasa tuh sama aku. Nah itu loh maksudnya. Makanya di sini Eight of Swords ya, lihat matanya kan tertutup, dia bingung, ruwet pikirannya. Orang yang seperti ini biasanya agak sulit untuk mencerna perasaan atau menganalisa perasaan, karena dia udah terbiasa pakai logikanya terus. Apalagi perempuan ya, itu cukup membuat dia bingung dan cukup membuat dia puyeng, ruwet lah intinya. Makanya ada Judgment, mungkin dia malah menjauh ya dari kamu. Eight of Pentacles, dan dia itu kayak semacam malah tambah fokus ke pekerjaannya ya ini. Dia sibukkan diri ke pekerjaan ya. Sekali lagi ya, bukan berarti dia nggak suka sama kamu, nggak, tapi karena
Ya, perempuan yang karakter seperti ini memang kamu butuh kesabaran. Dia nggak kayak perempuan lainnya yang feminim. Dia lebih memakai, ya dari lahir kan ya, dari lahir itu memang lebih dominan ke logika, jadi ya seperti ini. Nggak kelihatan sih ya, aku share. Nah makanya dia sampai kadang dia tuh bingung ya, si cewek ini bingung, kenapa aku baru merasakan hal yang aneh seperti ini. Maksudnya hal yang aneh tuh kemungkinan dia nggak gampang jatuh cinta ya. Dia ngerasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang cukup mengusik. Dia butuh waktu untuk ini ya, memahami gitu. Dan the moon ini aku ngerasanya bahwa aku pengen tadi ada feeling harus ngelihat ini ya, Ace of Wands ya, bottom of the decknya ya, the moon. Dia kemungkinan sering mimpi kamu ya, mimpiin kamu, atau mungkin ada feeling-feeling tertentu terhadapmu ya, karena dia Queen of Swords ya, orangnya logika banget, jadi mungkin kadang-kadang mentok ini maksudnya apa gitu loh ya. Sarannya coba ajak dia untuk ya, karena ini honeymoon. Maksudnya itu gimana ya, bukan berarti ajak honeymoon ya, kan belum nikah. Masa diajak honeymoon, maksudnya itu diajak jalan-jalan refreshing, karena dia intinya kalau pikiran ruwetnya tentang pekerjaan atau yang dia lakukan itu bisa terobati ya kan. Kemungkinan dia pernah punya rasa patah hati yang sangat dalam ya. Di sini ada Three of Swords, makanya cenderung nggak ingin dengan mudah menerima orang baru ke dalam hidupnya. Nah kamu perlu terus gencar ya, pantang menyerah. Ini kamu harus jadi orang yang pantang menyerah. Tapi kalau kamu memang jodohnya dia, dan ini konteksnya di video ini adalah siapa jodohmu, dan jodohmu adalah perempuan dengan model ini, berarti kamu orangnya laki-laki yang pantang menyerah, never give up lah ya. Aku semangat ya. Ini kan yang terakhir Knight of Cups, jadilah Knight of Cups ya. Kamu terus menawarkan perasaan, lama-lama luluh kok ya. Meskipun perempuan ini terus pakai logika ya, dia akan luluh lama-lama. Wong dia digimanain bagaimanapun wong fisiknya perempuan ya kan. Gitu aja ya, nanti kelamaan kamu bosen. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya. Kalian yang baru pertama kali nonton, kalau merasa bermanfaat silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share. Siapa tahu ada yang butuh ya video-video kayak gini ya. Tarot itu nggak harus yang ramalan-ramalan gimana gitu ya, bisa untuk pengembangan diri ya. Kita ambil sisi positifnya aja gitu. Tapi kalau kita mengkotak-kotakkan segala sesuatu, nanti kita nggak bisa punya wawasan yang luas dong ya kan. Itu aja ya, aku langsung menuju ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga ada This Could Be The One, ada Seven of Cups, The Empress, Seven of Swords, Queen of Wands ya. Biar nanti nggak ini ya, sorry nanti kalau ada sponsor ya. Sponsornya banyak. Ten of Swords, The High Priestess, sama Nine of Wands. Kita lihat di sini ada The Key, The Moon, sama gini aja, The Mountain. Ya, siapa jodohmu yang sebenarnya? Aku konsen ini yang nonton itu adalah cowok ya, khusus untuk cowok atau yang maskulin. Jodoh kamu siapa? Kalau dari kartunya This Could Be The One, dia adalah perempuan atau sosok
apa namanya kamu cari-cari selama ini ya. Maksudnya itu kamu tuh orangnya sering, kamu punya idealisme tertentu terhadap atau kamu punya kriteria tertentu terhadap seorang pasangan itu harus begini. Kalau perempuan itu nggak boleh begitu ya, kamu orangnya seperti itu. Dan kamu tiap kali ketemu sama cewek gitu ya, kamu centangi. Nah, mana yang centangnya itu memenuhi, nah kamu terima. Nah, selama ini kamu itu belum pernah ada yang centangnya dari checklistmu itu sampai penuh, hampir penuh lah intinya. Hampir penuh aja belum ada. Karena saking idealismenya kamu. Tapi si orang ini dia itu hampir semua gitu loh, hampir semua tercentang. Nah, aku ngerasa ini belum kenal banget, belum kenal akrab, cuman kamu paham pernah ketemu dia juga pernah ketemu kamu, cuman kalau ngobrol yang akrab intens itu belum ya. Ya sebatas ngobrolnya atau melihatnya itu dari jauh. Misalkan ngobrol itu ya bareng-bareng, ya bisa jadi satu tempat kerjaan, cuman beda divisi jadi ketemunya jarang. Atau mungkin satu ya, kalau masih kuliah ya satu tempat kuliah, cuman beda gedung kuliah beda gedung kuliah. Jadi atau mungkin masih daring ya, karena ini pandemi pas aku bikin video ini, tapi ini timeless ya. Jadi apa namanya ketemunya masih baru lewat online, tapi aku ngerasa secara energinya itu udah pernah ketemu tapi jauh. Oke. Ya, clue-nya itu. Terus di sini kita lihat profesinya. Ada the key, the moon, the mountain. Kalau dari 3 ini ya, sebentar ya, aku proses dulu. Ya bisa jadi dia ini ada kaitan dengan pekerjaannya ya, ada kaitan dengan alam ini yang terpengaruh oleh beredarnya atau muternya, rotasinya bulan ya. Jadi ya misalkan pantai ya, ada hubungannya dengan pantai, mungkin dia apa ya, oke, bisa jadi tadi aku ada ini biologi ya, bidang-bidang biologi, atau mungkin dia aslinya dari desa ya. Aku ngerasa di sini aslinya itu dari desa, rumahnya itu di gunung ya, yang sepi, cuman dia mungkin merantau di kota, terus jadi menggeluti bidang yang dia geluti itu. Dan ya dia sudah membawa kunci ya, intinya dia sukses gitu di kota, cocok lah ini. Bisa jadi juga ada kaitannya dengan penginapannya, mungkin pegawai yang ada hubungannya dengan hotel, atau bisa jadi pegawai yang ada hubungannya dengan, ya bisa jadi customer service juga bisa, tapi nggak begitu kuat di situ. Aku lebih kuat ke yang biologi tadi, atau mungkin geometeorologi dan metafisika. Kok jadi ngeblend aku ya. Intinya itu yang tentang alam itu loh, itu ya, geometeorologi dan satunya apa, aku kok ngeblend. Nanti teman-teman yang inget ya. Aku ngerepotin terus. Ganti posisi, sorry. Itu ada kaitannya dengan itu, atau mungkin ada kaitannya dengan yang ya sedikit ya, air, atau mungkin tambang, atau mungkin ya intinya di situ, di area-area itulah intinya. Nah, karena tadi udah tak sebutkan ya orangnya seperti apa, gini nih, kemungkinan kamu udah deket ya ini ya, udah deket, cuman maksudnya deket itu bisa diakses walaupun masih jauh jalannya. Nah, kalau dari karakternya
perempuan ini punya karakter dia punya banyak, sama ya, karena ini jodoh makanya sama, dia punya banyak idealisme juga. Dia punya banyak ide dan mungkin saking banyaknya ide itu sampai bingung gitu mau milih yang mana ya, dan tapi dia orangnya itu cukup menarik ya. Kalau dari 3 kartu ini yang paling cakep lah, katakanlah itu dia yang paling cakep. Dan ya makanya aku tadi ada di customer service ya, namanya customer service kan biasanya orangnya menarik, atau bagian humas mungkin ya, atau apalah yang kaitannya dengan itu. Cuman dia nggak begitu terlalu banyak ngomong. Kalau ini agak pemalu sih aku ngerasanya ya, walaupun nggak pemalu juga tapi ya bukan tipe perempuan yang humble gimana itu enggak ya. Cuman di sini dia pencemas, 1 pencemas, 2 overthinking, lengkap ya berarti. Udah pencemas, overthinking lagi ya, karena sama ya, basicnya orangnya itu idealismenya banyak, sama kayak kamu ya. Kamu milih pasangan juga ada idealisme tertentu dan harus memenuhi idealismemu itu. Kamu lebih baik agak telat sedikit, tapi kamu maunya yang ya bener-bener sesuai keinginanmu lah. Dia juga begitu, sama, makanya cenderung overthinking di sini. Cuman ya dia berusaha untuk sama kan di sini 9 of Swords, dia berusaha untuk menyelaraskan itu ya, menyelaraskan rasa cemas dan juga overthinkingnya. Dia berusaha. Ada the high priestess the high priestess di tengahnya ini. Aduh, ngomong kok mesti kayak gitu ya, bukannya gimana ya, di otak itu kayak bejubel gitu loh, kata-katanya itu yang mau nongol atau mau keluar dari mulut itu kayak antri terus desak-desakan, akhirnya jatuhnya nggak karu-karu. Keluarnya kata-katanya nggak karu-karuan ya. Kalau aku gambarin kayak gitu ya situasi otakku itu. Kok jadi curhat. Oke. 5 aku bacakan lagi. 8 of Pentacles, 10 of Pentacles, 8 of Wands, 9 of Swords, 5 of Swords, the Fool, the Lover, the Hermit, 3 of Cups sama 6 of Pentacles. Iya. Oke. Ya, kamu pengen ya membangun hubungan yang gak hanya stabil secara finansial tetapi juga penuh perasaan ya. Ya, idealis banget ini aku ngerasa. Idealis, perfeksionis. Kemungkinan kamu yang milih ketiga ini orangnya rapi. Rapi banget, apa dikit gitu ditata, terus nggak mau lihat hal-hal berantakan, itu kamu nggak suka. Makanya rentan stres, kalau aku ngerasa ya, rentan stres, rentan mikir sesuatu hal yang kayaknya sepele gitu kamu pikirin. Karena ya ada ya memang karakter laki-laki yang seperti itu, bawaan sih. Cuman kamu perlu mengurangi sedikit demi sedikit lah. Intinya gak apa-apa sih idealis, tapi gunakan idealismemu itu hanya untuk hal-hal yang penting aja, karena kalau gak gitu kehabisan energi kamu ya. Orang idealis itu kalau diterus-teruskan atau dituruti ya idealismenya itu, ya semua karakter itu sebenarnya antara baik dan buruk itu juga sesuai porsi ya. Kalau kamu idealis itu kan bagus, berarti dia punya perencanaan yang matang. Tapi kalau terlalu ya, segala sesuatu yang terlalu itu nggak baik. Kalau kamu terlalu idealis, kamu nggak akan melangkah ya, kamu takut bayang-bayang, karena ya orang idealis atau orang perfeksionis tuh gitu kelemahannya. Makanya perlu kamu rem, ambil sisi positifmu, idealismemu itu untuk hal-hal yang memang perlu untuk dibuat idealis. Oke. Ya, jadi seperti itu. Dan sarannya itu, dan ini dia juga seperti itu ya. Jadi kalian mungkin, cuman dia itu lebih bisa mengatasinya. Dia mungkin ikut
ikut apa namanya kayak pelatihan yang kaitannya dengan spiritual ya, mungkin healing, spiritual healing, atau mungkin ikut hipnoterapi, atau mungkin ikut yoga. Aku ngerasa di sini dan itu cukup membantu dia mengurangi pikirannya yang overthinking dan rasa cemasnya yang tinggi. Sedangkan kamu masih belum, kamu perlu mencari apa namanya cara tertentu untuk mengurangi itu ya. Ya aku yakin karena kamu cowok ya yang nonton ini, logikamu kan pasti main. Coba kamu cari cara gitu, kamu pasti akan menemukan caranya sendiri, apa yang bisa mengurangi overthinkingmu atau yang mengurangi idealismemu itu yang terlalu tinggi itu. Oke? Ya intinya itu. Dan tadi pertanyaannya kan siapa jodohmu, ciri-cirinya gimana, udah dimana ketemunya tadi udah ya. Kemungkinan masih satu tempat itu, tapi ya gak terlalu deket-deket banget, sorry ada anak-anak bermain ya. Nah terus siapa, dimana, kapan, nah kapan udah tak jelasin ya tadi. Oke, berarti semua pertanyaannya udah terjawab. Tadi juga udah dikasih saran ya. Sarannya itu mungkin kamu belum nyambung ke dia ya karena kamu masih terganjal oleh idealismemu yang terlalu tinggi ini ya. Perlu dikurangi, kamu perlu belajar lagi ya. Kita kan manusia belajar terus, meskipun kamu pinter, kamu juga perlu belajar terus. Kalau nggak gitu ya berarti nggak pinter. Orang yang pinter itu kan orang yang ngerasa dirinya nggak pinter ya, intinya itu ya. Oke, itu aja ya, kelamaan, aku nggak mau kelamaan ya. Tadi aku sengaja ngomongnya tak cepet-cepetin meskipun keluarnya ya begitulah, masih bawaan itu ya, jadi sulit untuk dihilangi karena ya tadi pikiran di otakku itu terlalu banyak yang ngantri, jadi mau keluar itu sampai ontok-ontokan. Oke ya, makasih banyak buat teman-teman yang udah support channelku ya. Ya tanpa support kalian channelku mungkin gak akan berkembang, dan kalau gak ada yang support aku gak akan aku apa namanya agak ogah-ogahan gitu bikin videonya ya, jujur aja ya ini. Ya, semua orang juga pasti gitu. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Mungkin bisa apa namanya request, cuman nggak semua request aku terima ya, hanya requestan yang apa namanya bisa untuk general reading. Kalau request yang sifatnya privat gitu ya, yang unik atau yang jarang, langka, itu lebih baik private reading gitu. Nggak bisa untuk general ya, bukan berarti aku pelit ya, tapi memang kayak gitu anunya, cara kerjanya. Oke, gitu aja. Mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Bye bye.